Mohon izin Bapak Ibu semua, ini kita lanjutkan dengan materi yang akan saya sampaikan. Mungkin bisa end dulu Pak, kok end apa? Ditutup dulu ini apa? Pak. Monggo Mas Rudi. Iya, matur nuwun Pak Sri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Masih. Oke. Sekarang untuk simulasinya kita langsung ke PMM. Tapi sebelum itu harus kita yakinkan dulu bahwa Bapak Ibu semua akun belajar ID-nya aktif, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, dan dipakai di PMM, nggih. Ya, betul. Bahkan atau mungkin udah ada yang mencoba membuat draft atau udah diajukan ke kepala sekolah? Belum Pak Rudi, belum. Belum, Pak. Ya, Bapak. Rencana maju ke saya, ya. Terus rencana kan sudah mau pengajuan ini, pengajuan. Oke. Siap, kita langsung saja supaya nanti waktu diskusinya lebih banyak, gitu. Oke, Bapak Ibu semua, izin share screen. Sudah muncul, Bapak Ibu? Baru proses, gitu. Sudah Pak. Proses Ya. Ini tampilan pengelolaan kinerja di PMM. Cuman yang punya akun yang bisa muncul menu pengelolaan kinerja guru itu adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, gitu ya. Jadi ini saya pakai akun dummy. Kalau Bapak Ibu semua silahkan pakai akun realnya. Sekali lagi, kalau akun belajar ID-nya ada yang lupa dan lupa password dan seterusnya belum aktif, silakan nanti berkoordinasi dengan operator sekolah, nih. Oke, ini pengelolaan kinerja guru untuk membuat perencanaan kinerja itu batas waktunya sampai 31 Januari, Bapak Ibu semua. Jadi kita masih punya waktu sampai nanti tanggal 31 Januari. Dan perencanaan kinerja ini dalam setahun itu 2 kali perencanaan Bapak Ibu. Jadi semester 1 dan semester 2. Semester 1 dimulai dari bulan Januari sampai Juni pelaksanaan pengelolaan kinerjanya. Nanti semester 2 mulai Juli sampai Desember. Nah, ini untuk tahun 2024 semester 1 kita mulai pengelolaan kinerja Januari sampai Juni, sedangkan untuk membuat perencanaan kinerja itu sampai batas waktunya 31 Januari. Oke, kita setelah muncul di halaman pertama ini pengelolaan kinerja, kita klik tombol mulai. Nah, ini akan muncul data diri Anda. Ini silakan dicek, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja, gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai bisa diklik edit, kemudian disesuaikan. Yang mau diganti apa? Ini penarikan datanya dari Dapodik. Tapi pengeditan di sini tidak mempengaruhi data Dapodik. Gitu nggih. Jadi kalau ada yang perlu disesuaikan bisa diupdate di Dapodik. Kalau sudah, ini kita simpan. Data sudah sesuai, kita klik. Nah, ada notifikasi untuk meyakinkan apakah data diri Anda sudah benar. Nanti kalau sudah benar, diklik, karena ini ketika sudah diklik data sudah benar, maka tidak bisa diedit lagi, gitu nggih. Nah, di sini kita masuk ke perencanaan kinerja. Ada 5 tahapan dalam pembuatan perencanaan kinerja. Mulai yang pertama itu adalah praktek pembelajaran. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Sri, ya.
kemudian tahap kedua pengembangan kompetensi, ketiga tugas tambahan, keempat perilaku kerja, dan kelima rangkuman. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun perencanaan ini, mohon bisa simpan dalam draft atau untuk jaga Pak Dodi, menyela sebentar Pak Dodi. Yeah. Pak Dodi, untuk kepala sekolah beda ya tampilannya ya? Iya, ada seperti ya, itu. nanti untuk kepala sekolah nanti ya. Oke. Ini guru dulu. Oke, siap. Ini tampilan untuk guru ya, pengelolaan kinerja guru. Jadi ini nanti bisa kalau belum selesai gitu ya, bisa disimpan dalam draft gitu ya. Nanti kalau ada waktu longgar bisa dilanjutkan. Nah ini perencanaan kinerja untuk semester 1 Januari sampai Juni tahun 2024. Kita praktek pembelajaran. Nah ini karena akun saya dummy di sini tidak muncul link untuk ke rapor pendidikan ya Bapak Ibu semua. Kalau akun Bapak Ibu guru pasti akan nanti muncul di sini link untuk melihat rapor pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu untuk memilih indikator menjadi fokus peningkatan kinerja itu rujukannya dari rapor pendidikan. Mana yang merah itu menjadi prioritas. Kemudian kalau merah sudah tidak ada gitu ya, kuning atau ke hijau. Tetapi intinya itu semua harus berdasarkan kesepakatan dengan kepala sekolah. Jadi ada dialog kinerja antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolahnya. Dan ini di sini tersedia 8 indikator. Tentunya Bapak Ibu guru jangan semuanya ada di satu indikator gitu ya. Oleh karena itu nanti kepala sekolah yang bisa mendistribusikan. Sekali lagi rujukannya, rekomendasinya berdasarkan pendidikan. Nah untuk dimensi atau indikatornya itu bisa didistribusikan secara merata ke Bapak Ibu guru oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan memilih salah satu indikator. Misalnya kita simulasikan penerapan disiplin positif. Kita klik, kemudian kita klik tombol ke pengembangan kompetensi. Jadi ini masuk ke tahap 2, ke pengembangan kompetensi. Nah, di tahapan pengembangan kompetensi ini pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda, untuk diri Bapak Ibu guru ya. Ini berdasarkan perdesain ini Bapak Ibu guru diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Ini 2 poin ini per semester minimal gitu Bapak Ibu. Supaya aman ini tercapai gitu ya, diharapkan lebih dari 32 poin per semester, bisa misalnya 40 poin gitu ya. Dan untuk memenuhi ekspektasi atasan, dalam hal ini ekspektasi kepala sekolah. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Bapak Ibu guru. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Dan pilih rencana kerja yang memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah untuk melihat ini ada tandanya. Ini kita belum memulai, berarti masih kurang 32 poin gitu ya. Di sini nomor 1 rencana hasil kerja atau RHK-nya kita pilih ya. Misalnya yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar dan seterusnya. Ini ada 4 poin kita pilih. Nah ini bukti dukungnya sertifikat, kemudian target kuantitas satu kegiatan, target waktu per semester ada 4 poin. Nah ini kalau ada 2 kegiatan yang mau kita rencanakan nanti akan dikalikan, jadi diakumulasikan menjadi 8 poin. Oke, kalau mau tambah ini ada tombol tambah, kita klik, kita buat lagi rencana hasil kerjanya mana gitu ya. Misalnya kita pilih di sini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar
dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Ini ada 36, langsung selesai ya 36 gitu ya. Kita misalnya ini ya meningkatkan kompetensi mulai peran peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru sekolah. Ini ada 8 poin. Kemudian ini udah berapa ini? Masih kurang 16. Kita tambah lagi. Apalagi ya? Meningkatnya kompetensi peran sebagai penelaah cerita praktek yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Misalnya kita klik satu kegiatan. Kemudian tambah lagi, masih kurang ya. Kita pilihkan lagi apa? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Nah, ini peserta coaching ada 4. Ini seperti disampaikan Pak Asri tadi, bisa lebih dari 1 kegiatan. Misalnya ada 4 kegiatan coaching gitu guys. Nah, ini kelihatan nanti ada berapa. Oh, total poin udah 38. Nah, kita targetkan 40 misalnya supaya aman ya. Karena minimal adalah 32 per semester. Kita tambah sekali lagi ini aksi nyata ini gitu ya. Jadi ini sudah 44 ya. Kita sudah merencanakan untuk pengembangan kompetensi diri gitu ya, kompetensi diri guru dalam 1 semester ini ada 44 poin. Sudah gitu. Kemudian nah ini kalau misalnya apa namanya ada panggilan alam gitu waktu ngisi gitu ya, simpan draft. Nanti kita buka lagi, kita lanjutkan. Kalau tidak, kita bisa langsung ke tugas tambahan gitu deh. Nah ini tugas tambahan ini opsional. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan. Atasan dirinya adalah kepala sekolah ya. Dan jenjang satuan pendidikan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Jadi sebenarnya ketika membuat ini memang lebih enak kalau dalam satu forum dengan kepala sekolah gitu ya. Nah, ini misalnya RHK-nya kita pilih apa namanya untuk SMK, hanya untuk SMK ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan. Nah, ini udah dalam 1 semester. Kemudian kita ke perilaku. Nah, tahapan keempat ini perilaku kerja gitu ya, indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek pilih satu yang Bapak Ibu guru ingin prioritaskan di semester ini. Jadi di semester 1 tahun 2024, berarti Januari sampai Juni. Yang pertama aspek berorientasi pelayanan. Nah, apa perilaku yang paling ingin Bapak Ibu guru fokuskan di tahun ini? Dipilih saja misalnya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya. Dan bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif gitu ya. Kemudian aspek akuntabel. Ini pilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memenuhi janji dan komitmen kerja. Ini diisi semua gitu ya. Kompeten, diisi, kemudian bagaimana menerapkan perilaku itu, diisi aspek harmonis. Kemudian ini bagaimana caranya menerapkan gitu ya, loyal, memegang teguh moral misalnya ya, dan bagaimana cara menerapkan, adaptif gitu ya, bagaimana menerapkannya, dan kolaboratif, ini bagaimana menerapkannya. Nah, kalau sudah diisi semua 7 aspek ini perilaku kerja, ini kemudian nah di rangkuman ini diperlihatkan rencana kerja Bapak Ibu guru dalam 1 semester. Oke.
silakan direview kembali hasil kerjanya, rencana kerja apa gitu ya, direview semua. Harus yakin, kalau sudah yakin bisa diajukan, karena kalau sudah diajukan nanti Bapak Ibu tidak bisa mengubahnya lagi. Jadi kalau rencana kerja ini sudah di meja kepala sekolah gitu ya, sudah diajukan kan berarti masuk ke ke profilnya kepala sekolah, itu nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit lagi gitu ya. Nah ini coba kita ajukan ya. Nah ini ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Ini ada notif untuk meyakinkan ya. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Kalau memang sudah yakin, silakan ajukan. Kalau belum yakin, disimpan dalam draft, karena kalau disimpan dalam draft masih bisa dilakukan editing. Kalau sudah diajukan, sudah tidak bisa dilakukan editing oleh guru. Oke, kita ajukan. Ini masuk ke sistemnya kepala sekolah. Sekarang kita pindah ke sistemnya kepala sekolah. Kita lihat ya. Ini keluar dulu. Oke, saya hentikan dulu ya. Saya akan masuk ke akunnya kepala sekolah. Oke, sudah masuk ya. Saya perlihatkan di sini akunnya kepala sekolah. Ini saya juga dummy ya. Nah, ini akunnya kepala sekolah KSPS Beta 21. Di sini di tampilannya pengelolaan kinerja kepala sekolah akan muncul ada pengajuan 48 guru yang sudah mengajukan perencanaan guru tapi belum selesai gitu ya. Nah, sementara ini sampai tanggal 31 Januari itu Bapak Ibu kepala sekolah baru ditampilkan untuk menyelesaikan perencanaan Bapak Ibu gurunya. Jadi belum bisa membuat kinerja sendiri gitu ya. Nanti setelah 31 Januari baru Bapak Ibu kepala sekolah nanti membuat perencanaan untuk dirinya sendiri. Di sini kita targetkan untuk menyelesaikan dulu perencanaan kinerja Bapak Ibu guru gitu ya. Oke, ini di sini tampil ada 48 guru yang mengajukan. Nah, kemudian kita lihat ke perencanaan guru. Nah, di sini ada daftar guru. Ada peringatan, jadi batas waktu menyetujui perencanaan semua guru itu 31 Januari 2024. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi by system itu ya, batas waktu menyetujui perencanaan semua guru itu 31 Januari. Di sini terlihat yang mengajukan berapa, yang perlu disetujui berapa, yang belum mengajukan berapa, yang disetujui berapa. Di sini data Bapak Ibu gurunya. Jadi yang perlu dinilai. Jadi anak buah dari kepala sekolah. Tadi saya mengisi dengan akun guru itu 74 ya di sini. Di sini KSPS Beta 74 alih pertama penata muda tingkat 1 3B. Ini perlu disetujui. Nah, di sini ada menu cek.
Bapak Ibu kepala sekolah silakan diklik cek. Nah, di sini untuk pengecekan itu ada 4 tahapan. Yang pertama hasil kerja utama, kemudian yang kedua hasil kerja tambahan, yang ketiga perilaku kerja, kemudian yang terakhir tentunya persetujuan. Nah, dari sini Bapak Ibu itu bisa mengecek gitu guys. Misalnya tadi gurunya itu mengajukan rencana hasil kerja itu meningkatnya praktek manajemen kelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa menghapus atau menambah atau mengurangi. Gitu guys. Rencana hasil kerja gurunya gitu ya. Nah, di sini misalnya untuk menambah ada penyesuaian. Nanti terlihat di sini ada notif gitu ya. Catatan ada penyesuaian dari atasan. Apa yang perlu ditambah? Misalnya di sini merasa kepala sekolahnya ingin menambah rencana hasil kerja ke gurunya. Berapa kegiatan? 1 kegiatan misalnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu kepala sekolah bisa juga menambah kegiatannya. Ini misalnya kegiatan baru 1 ditambah 2 kegiatan. Nah, ini nanti ada catatan, ada penyesuaian dari atasan. Di sini di sistemnya guru nanti terlihat juga. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru ketika melakukan cek rencana hasil kerja gurunya itu bisa mengurangi, menghapus gitu ya, bisa menambah, baik menambah kegiatan atau bisa menambah jumlah kegiatan baru gitu ya, atau menambah jumlah kegiatan. Jadi kalau sudah dirasa cukup, Bapak Ibu kepala sekolah itu masuk ke tahap kedua, yaitu ke hasil kerja tambahan. Nah, di sini juga bisa untuk menambahkan gitu ya hasil kerja tambahan, karena tugas tambahan ini opsional juga. Kemudian kalau sudah dirasa cukup tahap kedua, nanti masuk ke tahap ke perilaku kerja. Kemudian di sini perilaku kerja juga bisa mengubah gitu ya kepala sekolah. Kepala sekolah bisa mengubah. Nanti ada catatannya, ini ada penyesuaian dari atasan gitu, oke. Nah, bisa mengubah. Kalau sudah dirasa cukup, ini masuk ke tahapan terakhir, yaitu ke persetujuan. Nah, ini dilihat lagi rangkumannya sudah sesuai semua, tidak. Kalau sudah, nanti masuk ke setuju. Kalau sudah dirasa cukup, kita kepala sekolah gitu ya merasa cukup rencana kerjanya sesuai ekspektasinya, kemudian disetujui. Ini masih ada notifikasi untuk meyakinkan apakah setuju atau simpan dalam draft dulu untuk diskusi dengan gurunya gitu ya. Kalau memang sudah yakin, kemudian masuk ke setuju. Nah, ini sudah selesai untuk guru beta 74. Kemudian kita lihat lagi, kita keluar dari kepala sekolah gitu ya, kita masuk ke guru tadi. Saya izin untuk masuk lagi ke yang guru. Ini saya sudah masuk ke akun guru 74 tadi. Kita lihat pengelolaannya. Ini ya, KSPS Beta 74. Nah, di sini ada pernyataan sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Jadi perencanaan kinerja Anda sudah disetujui.
mari cek jika ada penyelesaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Jadi ini kita sepakati, nanti akan muncul. Nah, penyelesaian dari kepala sekolah akan terlihat. Gitu, oke. Udah, ke hasil tambahan juga sama, nanti ada penyelesaian, nanti akan terlihat ke perilaku kerja. Gitu. Kalau sudah, kita sepakati. Udah, berarti kalau sudah selesai, ini sepakati perencanaan kinerja. Dengan menyepakati, Anda akan lanjut ke pelaksanaan kinerja. Anda ini maksudnya guru, ya. Jadi, kalau sudah sepakat, kita sepakati. Udah. Jadi, selesai perencanaan kinerja untuk guru. Jadi, sampai tanggal 31 Januari, Bapak Ibu guru itu harus membuat rencana kinerja. Nanti rencana kinerja dibuat dan diajukan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan mengecek, mereview, bisa mengurangi, menambah, baik menambah volume kegiatan atau menambah kegiatan baru. Kemudian kalau sudah disetujui, nanti Bapak Ibu guru di dashboardnya, di akunnya sendiri akan terlihat butuh kesepakatan. Nanti harus disepakati, kemudian udah perencanaan kinerjanya selesai untuk semester 1 di tahun 2024 ini. Ya, demikian untuk simulasi teknisnya di sistem PMM gitu ya.